12 kontrakan di permukiman padat penduduk Klender, Jakarta ludes terbakar. Seorang penumpang meninggal dunia di halte Transjakarta Slipi, Tanah Abang, Jakarta. Kementerian Agama menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Jumat 31 Juli mendatang. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional kini fokus dalam uji klinis dan distribusi vaksin COVID-19 yang telah tiba di tanah air. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, 12 kontrakan di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Jakarta sore tadi terbakar. Akibatnya puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Pingsan saat berada di bus Transjakarta, seorang penumpang akhirnya meninggal dunia secara mendadak di halte Slipi, Tanah Abang, Jakarta. Proses evakuasi korban pun dilakukan sesuai standar protokol kesehatan. Sejumlah pengendara mencoba menghindar saat razia di jalur Transjakarta Simpang 5, Senen, Jakarta. Tak sedikit pengendara yang protes saat akan ditilang petugas. Pemuda yang ditemukan tewas dengan penuh luka tusuk di Jalan Perhubungan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu pagi, merupakan seorang pelajar sekolah menengah kejuruan. Korban tewas diduga akibat bentrok antara geng motor dengan warga. Sebuah truk terbakar setelah tak kuat menanjak dan menabrak tiang listrik di Kendal, Jawa Tengah. Sopir dan kernet truk tewas karena tersengat listrik. Menolak didata, seorang pria di desa Hili Hawaii, Nias, Sumatera Utara mengusir petugas pemutakhiran data pemilik KPUD Kabupaten Nias. Pria ini menuding petugas tersebut menjual data warga untuk diberikan ke calon tertentu. 4 pekerja bangunan di Semarang, Jawa Tengah tewas tertimpa tembok pembatas yang roboh. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam usai jeda berikut. Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan Idul Adha 10 Zulhijjah. Dari hasil sidang, Idul Adha akan jatuh pada hari Jumat 31 Juli mendatang. Sidang isbat penentuan awal Zulhijjah sekaligus jatuhnya Idul Adha 10 Zulhijjah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sidang turut dihadiri perwakilan Kemenak, Komisi 7 DPR, dan Majelis Ulama Indonesia. Keputusan hasil sidang isbat dilakukan usai pemantauan awal bulan di 84 titik pantau di seluruh Indonesia. Dari titik-titik tersebut, terdapat lebih dari 12 titik bisa melihat hilal. Pemirsa, jelang perayaan Idul Adha 2020, banyak pedagang yang menjual hewan kurban di bawah umur. Tidak hanya itu, petugas juga mendapati pedagang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat berjualan. Kita ke informasi di mana 4 pekerja bangunan di Semarang, Jawa Tengah tewas tertimpa tembok pembatas yang roboh siang tadi. Kecelakaan terjadi saat para pekerja sedang mengerjakan gorong-gorong pembangunan sebuah hotel. Penggali sumur yang tertimbun longsor di Bojonegoro akhirnya dievakuasi petugas. Korban yang sudah meninggal dunia ditemukan tertimbun di kedalaman 8 meter. Sementara itu pemirsa, 38 orang meninggal dunia dan 6 orang hilang karena banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pemerintah setempat memperpanjang tanggap darurat dan fokus membuka akses jalan yang terendam lumpur tebal. Warga korban banjir Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan membutuhkan sembako untuk bertahan di tengah banjir. Sementara itu puluhan anak-anak yang berada di posko pengungsian tetap belajar online didampingi orang tua. Terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu menjual buah hatinya seharga 3 juta rupiah. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Proses rekonstruksi ayah yang membunuh anak tirinya di Tandon Air disaksikan ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 30 adegan diperagakan tersangka, termasuk saat tersangka memasukkan jasad korban ke dalam Tandon Air. Polisi masih mendalami sidik jari dan DNA editor Metro TV, Yodi Prabowo, yang menempel di senjata tajam yang ditemukan dekat jasad korban. Polisi juga memastikan luka di tubuh Yodi akibat proses pembusukan dan bukan karena hantaman benda tumpul. Pelaku pembunuhan berencana di lapangan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. Sebelumnya korban dibunuh karena tertangkap basah berselingkuh dengan istri paman pelaku.
Pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu muda di Padang, Sumatera Barat tega menjual bayi yang baru saja dilahirkannya seharga 3 juta rupiah. Sang ibu terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Puluhan orang menjadi korban penipuan investasi apartemen di Yogyakarta hingga miliaran rupiah. Para korban telah menyetor uang ratusan juta sejak 2016, tetapi hingga kini apartemen itu tak kunjung dibangun. Karpet merah untuk Bobi Nasution dalam Pilkada Medan semakin nyata. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa mendapatkan penantang di Pilkada Surakarta akhir tahun nanti. Mereka adalah pasangan Bagio Wahyono dan juga FX Suparjo yang berprofesi sebagai tukang jahit dan seorang ketua RW. Sinyal dukungan PDI Perjuangan yang akan mengusung Bobi Nasution di Pilkada Medan Sumatera Utara semakin menguat. Menurut Jarod Saiful Hidayat, kesempatan dari kalangan muda untuk memimpin daerah diperlukan saat ini. Pemeriksaan kode etik Brigjen Pol Prasetyo Utomo sudah selesai dilakukan oleh Provos dan segera disidangkan. Di sisi lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman melaporkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik karena tidak menaikkan izin rapat dengar pendapat terkait Joko Chandra di masa reses. Sidang ketiga Sunda Empire dengan terdakwa Nasri Bang, Rangga Sasana dan Ningrum Ningsih kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung siang tadi. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 saksi fakta. Saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum merupakan 5 budayawan dan 3 orang anggota Sunda Empire. Saksi dari budayawan mengatakan bahwa mereka sudah mencemarkan etnis Sunda menjadi tercemar. Selain itu, menurut kesaksian anggota Sunda Empire, mereka tidak mengetahui asal-muasal lahirnya kerajaan fiktif tersebut. Sidang lanjutan akan digelar Selasa depan dengan agenda menghadirkan saksi dari petinggi Sunda Empire. Tolak pemakaman jenazah positif COVID-19, keluarga jenazah menganiaya petugas. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, penolakan pemakaman jenazah COVID-19 kembali terjadi. Kali ini, keluarga jenazah bahkan menganiaya petugas yang memakamkan jenazah. Pemirsa, usai penutupan pasar karena 2 pedagang dan 5 karyawan positif COVID-19, Pasar Asam Reges, Taman Sari, Jakarta disemprot disinfektan. Penyemprotan dilakukan untuk mensterilisasi pasar dari virus COVID-19. Hari ini DKI Jakarta kembali mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia dengan 433 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta menjadi 17.153 kasus. Salah satu kelurahan di Jakarta Utara mencatat jumlah kasus COVID-19 tertinggi di ibu kota. Kelurahan tersebut adalah Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Total ada 216 kasus positif COVID-19, 170 orang sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 196 kasus positif, 139 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 188 kasus positif COVID-19, 166 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Masih dari Jakarta Utara di Kelurahan Sunterjaya ada 151 kasus positif COVID-19, 112 orang sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Dan di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 148 kasus positif COVID-19, 132 orang sembuh dan 9 orang meninggal dunia. Pemerintah memprioritaskan penanganan COVID-19 di 8 provinsi. Diharapkan provinsi yang masih menjadi prioritas dengan zonasi risiko tinggi dan sedang, menggalakkan dan menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lalu membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rapat perdananya, komite membahas anggaran penanganan COVID-19 hingga distribusi vaksin. 2.400 vaksin COVID-19 dari Cina tiba di Indonesia. Nantinya vaksin produksi Sinovac akan diuji klinis tahap 3 pada Agustus 2020 di Bio Farma Bandung, Jawa Barat.
Uji klinis vaksin COVID-19 dimulai Agustus 2020 terhadap 1.620 orang. Nantinya uji klinis berjalan selama 6 bulan. Rencananya uji klinis vaksin COVID-19 tahap 3 selesai bulan Januari 2021. Jika uji klinis berhasil, Bio Farma akan memproduksi vaksin COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2021 dengan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis. Jalani protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 wajib dipatuhi oleh masyarakat agar terhindar dari virus corona. Namun itu saja tidak cukup. Masyarakat disarankan berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ikan paus sperma terperangkap jaring ikan ilegal yang terpasang sepanjang 22 km. Selengkapnya di segmen mancanegara usai jeda berikut. Pemirsa, dalam Serie A Italia, Juventus berhasil mengalahkan Lazio dengan skor 2-1. Hasil itu membuat si Nyonya tua kian dekat dengan gelar Scudetto musim ini. Banjir dan longsor akibat hujan lebat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah jalan utama menuju Kathmandu, Nepal terputus. Imbasnya pemerintah kesulitan untuk menyalurkan bantuan dan bahan bakar minyak. Warga terpaksa berjalan kaki melintasi jalan raya yang tertutup lumpur akibat banjir dan tanah longsor. Sungai yang meluap juga membuat jembatan terputus hingga kendaraan yang mengangkut pasokan makanan dan bahan bakar ke kota Kathmandu tak bisa melintas. Pemerintah setempat mengerahkan alat berat untuk membersihkan puing-puing yang menutupi jalan raya. Sejak musim hujan di Nepal pada bulan lalu, tanah longsor, banjir, dan petir telah menewaskan 131 orang dan 48 orang lainnya hilang. Ikan paus sperma terperangkap jaring ikan ilegal yang terpasang sepanjang 22 km di Pulau Salina, Italia. Penjaga pantai berjuang selama berjam-jam untuk bisa menyelamatkannya. Lembaga Antariksa Uni Emirat Arab meluncurkan roket pertamanya menuju planet Mars. Ini adalah salah satu proyek ambisius Uni Emirat Arab, termasuk rencana membangun tempat tinggal untuk manusia di planet merah pada 2117 mendatang. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.